Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Rezeki, awardee BSI Scholarship Inspirasi Batch 2 IAIN Kudus. Senang bisa berada di sini hari ini untuk berbicara tentang sesuatu yang sangat relevan dalam perjalanan kita. Salah satunya yaitu kepemimpinan. Dalam kehidupan sehari-hari kita, kepemimpinan bukan hanya sebuah kata tetapi suatu kualitas yang membentuk arah dan memotivasi tindakan. Melalui kesempatan kali ini, mari kita eksplorasi bersama-sama mengapa kepemimpinan bukan hanya sekedar peran, melainkan suatu esensi yang merajut keberhasilan dalam setiap konteks. Menurut kalian, kepemimpinan itu apa sih? Kepemimpinan pada dasarnya adalah kemampuan untuk memimpin, menginspirasi, dan membimbing individu atau kelompok menuju tujuan bersama. Nah, kalau perbedaan antara manajemen dan kepemimpinan itu bagaimana? Kepemimpinan berbeda dengan manajemen. Menitik beratkan pada inspirasi, motivasi, visi, dan pengaruh pribadi, sementara manajemen lebih terfokus pada tugas dan pengelolaan sumber daya. Sebagai contoh, kita ambil figur ikonik seperti Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi adalah contoh ikonik kepemimpinan. Dalam perjuangannya untuk kemerdekaan India, beliau tidak hanya menjadi manajer efisien, tetapi sebagai sosok yang menginspirasi jutaan orang untuk mencapai tujuan bersama. Menunjukkan daya tarik unik kepemimpinan di luar efisiensi operasional manajemen. Ciri-ciri pemimpin sukses meliputi keterlibatan yang mendalam dalam tantangan tim, kemampuan untuk menginspirasi melalui nilai-nilai moral dan etika ke dalam setiap keputusan dan tindakan mereka, integritas sebagai fondasi kepercayaan dan kemampuan berkomunikasi yang efektif. Sebagai ilustrasi, bayangkan seorang CEO atau Chief Executive Officer yang terlibat secara aktif dengan karyawan di semua tingkatan, mengilhami mereka dengan visinya, menunjukkan integritas melalui keputusan yang adil secara terbuka dan jelas berkomunikasi tentang arah perusahaan. Inilah ciri-ciri yang membedakan pemimpin yang hebat. Tantangan dalam kepemimpinan seringkali merupakan ujian yang sulit dan kompleks. Salah satu tantangan umum adalah mengelola perubahan. Pemimpin perlu beradaptasi dengan lingkungan yang dinamis dan memimpin tim melalui perubahan yang mungkin tidak selalu mudah diterima. Tantangan lainnya adalah mengelola konflik di dalam tim. Pemimpin harus dapat mengatasi perbedaan pendapat dan mempromosikan kolaborasi untuk menjaga produktivitas dan keharmonisan tim. Strategi untuk mengatasi tantangan ini melibatkan pengembangan keterampilan komunikasi yang efektif, pengelolaan konflik yang bijaksana, dan penggunaan pemahaman yang mendalam tentang anggota tim dan konteks kerja. Pentingnya ketangguhan dalam menghadapi tantangan tidak bisa diabaikan. Seorang pemimpin yang tangguh mampu tetap tenang di bawah tekanan, belajar dari kegagalan, dan mendorong timnya untuk melihat setiap rintangan sebagai peluang pembelajaran. Dalam menghadapi kegagalan, seorang pemimpin harus mampu melakukan evaluasi diri, mengidentifikasi pelajaran yang dapat dipetik, dan mendorong tim untuk tumbuh bersama melalui pengalaman tersebut. Dengan mengintegrasikan ketangguhan dan pembelajaran dari kegagalan ke dalam kepemimpinan, seorang pemimpin dapat menghadapi tantangan dengan sikap positif, juga membangun tim yang kuat dan mencapai keberhasilan jangka panjang. Kesimpulannya, kita telah menjelajahi esensi kepemimpinan dari keterlibatan hingga inspirasi, integritas, dan kemampuan berkomunikasi. Tantangan kepemimpinan seperti mengelola perubahan dan konflik membutuhkan ketangguhan dengan pembelajaran dari kegagalan. Ingatlah, menjadi pemimpin bukanlah hanya tentang gelar atau posisi, tetapi tentang pengaruh positif yang kita bawa ke dunia sekitar. Mungkin kita bukan pemimpin dari lahir, tetapi kita dapat menjadi pemimpin yang tumbuh melalui komitmen untuk terus belajar dan tumbuh. Sekarang saatnya untuk bertindak. Mari kita terapkan konsep-konsep ini dalam kehidupan sehari-hari kita, memimpin dengan integritas, mengatasi tantangan dengan ketangguhan, dan selalu bersedia belajar dari setiap pengalaman. Sebagai penutup, ingatlah bahwa setiap tindakan kecil memiliki potensi untuk membentuk masa depan. Jadilah pemimpin sejati dalam hidupmu dan di sekitarmu. Terima kasih, dan bersama-sama mari kita ciptakan perubahan yang kita inginkan untuk dunia ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.